Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fadil Maulana dari kelompok 8. Kelompok kami mendapatkan tugas proyek ujian akhir semester untuk mata kuliah Embedded System, yaitu berupa simulasi sensor DHT11 menggunakan Atmega 328P dengan menggunakan simulasi Proteus dan juga CVA-VR. Dan untuk itu, saya ingin memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Faika Hanum Salsabilah dengan NIM 081711733005. Kemudian ada Yolanda dengan NIM 019. Kemudian ada saya sendiri, Fadil Maulana, dengan NIM 038. Dan juga Syahida Pralina Mustabiroh dengan NIM 054. Oke, kali ini saya akan membuka tentang pembahasan kami. Jadi untuk simulasi yang kami lakukan yaitu menggunakan Arduino board 328P. Kenapa kami melakukan hal tersebut? Dikarenakan ketika kami melakukan running pada code atau kode yang kami persiapkan, ternyata terdapat kendala di mana tidak dapat adanya output atau tampilan pada LED. Kemudian untuk penjelasan terkait simulasi Proteus dan juga CVA-VR menggunakan board Arduino untuk microcontroller Atmega 328P akan dijelaskan oleh teman saya Yolanda. Silahkan. Baik, ini adalah rangkaian dari sensor suhu dan kelembapan kami. Jadi di sini kami menggunakan board Arduino 328, kemudian ada sensor DHT11, dan ada LCD 16x2 untuk menampilkan output dari sensornya. Selanjutnya kami akan menunjukkan bagaimana cara membuat rangkaian ini. Pertama kita buat dulu new project, ganti namanya misalnya suhu. Kemudian pilih yang from development board. Di sini kenapa kami menggunakan board? Karena board Arduino sudah dilengkapi dengan bootloader dan juga modul. Jadi lebih mudah untuk digunakan. Ini pilih yang Arduino 328. Kemudian pilih tempat untuk menyimpan filenya. Nah, ini adalah board Arduino yang sudah dipilih. Setelah itu kita tinggal menambahkan sensor DHT11 dan juga LCD 16x2-nya. Caranya klik di sini, ketik keyword DHT11. Untuk LCD-nya dipilih yang LM016L, yaitu LCD 16x2 alphanumeric LCD. Nah, selanjutnya kita harus menghubungkan wire-wire dari sensor dan LCD-nya ke microcontroller Arduino 328. Di sini VDD harus dihubungkan dengan power 5 volt Arduino. Juga VDD-nya juga dihubungkan dengan tegangan 5 volt dari microcontrollernya. Klik kanan, terminal, kemudian pilih power, dan dihubungkan wire-nya. Ini klik 2 kali, dan pilih plus 5 volt untuk menghubungkan dengan VCC dari microcontroller. Selanjutnya GND ini dihubungkan dengan ground. Tambahkan ground. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kita menggunakan port D untuk input dan port B untuk output. Nah, di sini kan ada port data dari DHT11-nya. Kami menggunakan port D1 dari Arduino-nya untuk transmisi data. Jadi di sini data dihubungkan menggunakan terminal default dan dihubungkan dengan PD1, yaitu di sini IO1. Jadi harus milih IO1. Selanjutnya kita tambahkan resistor 10 kilo ohm untuk menghubungkan VDD dan
data dari DHT11-nya. Seperti tadi, cari di library-nya resistor. Nah, di sini kami menggunakan resistor 10 kilo ohm yang min res 10K. Ini dihubungkan ke VDD, kemudian wire satunya di data DHT. Seperti ini. Selanjutnya, kita harus menghubungkan input dan output dari LCD-nya ke microcontroller. Nah, ini VSS-nya harus dihubungkan ke ground. Kemudian VDD-nya dihubungkan dengan tegangan 5 volt. VEE-nya tidak usah disambungkan karena VEE ini gunanya untuk mengatur kontras dari LCD-nya. Jadi, tidak perlu dihubungkan dengan microcontroller karena kita tidak menggunakan pengaturan kontras. Selanjutnya, di sini output LCD adalah D0 sampai dengan D7. Nah, D0 sampai dengan D7 itu kan ada 8 bit, sedangkan yang kita butuhkan itu hanya 4 bit saja untuk menampilkan suhu dan juga kelembapan dari sensor. Kemudian, yang digunakan adalah D4 sampai D7 saja, yaitu 4 bit data. Jadi untuk menghemat port, yang D0 sampai dengan D3-nya tidak perlu untuk dihubungkan ke microcontroller juga. Ini di rotate biar rapi, kemudian ini tinggal di copy saja dan dipastekan ke sebelah-sebelahnya. Nah, di sini kami menghubungkan output LCD ini dengan port B. Jadi port B ini akan diatur sebagai output ke LCD. Kami menggunakan D4 ke port B0, D5 ke port B2, D6 ke port B3, dan D7-nya ke port B4. Jadi tinggal mencocokkan nama dari terminal pada microcontrollernya. Ini ke PB0, jadi IO 8. D5 ke PB2 di IO 10. D6 IO 11 dan D7 ke IO 12. Nah, selanjutnya kita harus menghubungkan input LCD yaitu RS, RW, dan juga enable-nya. Nah, di sini kami menggunakan port D, 5, 6, dan 7 sebagai inputan LCD dari LCD-nya. Jadi RS ini fungsinya untuk register selector, lalu dihubungkan dengan output eksternal untuk microcontroller. Jadi di sini output eksternalnya ada di PD5 yaitu IO5. Kemudian RW itu untuk menentukan apakah data harus dibaca atau harus ditulis ke LCD, maka dijadikan sebagai input analog. Jadi dihubungkan ke input analog dari port D6-nya microcontroller. Kemudian enable ini untuk enable clock LCD. Jadi dihubungkan ke input analog di PD7. Kenapa dihubungkan ke input analog? Karena kan sensor suhu dan kelembapan itu menghasilkan sinyal analog.
Jadi yang dihubungkan tuh ke port input analognya. Dihubungkan antar wire-nya. Nah, RS tadi ke PD5 jadi IO5. Kemudian RW-nya di IO6 dan enable-nya di IO7. Nah, jadi seperti ini rangkaiannya sudah sama dengan yang awal tadi. Dan komponen-komponen yang di bawah Arduino-nya ini sebenarnya tidak berpengaruh ke hasilnya, jadi bisa dihapus. Tapi di sini kami biarkan saja karena juga tidak mempengaruhi hasil untuk mempercepat waktu juga. Setelah rangkaian jadi, kemudian dilanjutkan dengan membuat program untuk mikrokontrolernya. Di sini kami sudah membuat programnya seperti ini. Kalau teman-teman mau lihat, tinggal di pause saja. Nah, untuk lebih jelasnya kami akan menunjukkan bagaimana cara membuat codingnya. Pertama, kita buat new project. Ini, do you want to use the code wizard? Pilih yes. Nah, di sini kan kita menggunakan ATmega 328. Jadi pilih ini ATmega, di OK. Nah, seperti ini. Kemudian ini adalah pengaturan dari mikrokontrolernya. Di sini digunakan clock crystal 16 MHz. Untuk project name bisa diberi nama sensor suhu dan kelembapan DHT11. Selanjutnya, pengaturan port LCD dicentang enable, kemudian dicocokkan dengan rangkaian dari Proteusnya. Jadi tadi kan kita menggunakan RS, RW, dan juga enable-nya di port B5, 6, dan 7. Kemudian untuk output D4, D5, D6, dan D7-nya kita menggunakan RS, RD, dan enable-nya di port D5, 6, dan 7. Kemudian output D4, D5, D6, dan D7-nya kita menggunakan port B0, B3, B4, dan juga B5. Jadi tinggal disesuaikan saja. Ini port D, 5, 6, 7. Kemudian port B-nya itu tadi B0, B2, B3, dan B4. Nah, selanjutnya file bisa di-save. Caranya di program generate save and exit. Kemudian disimpan di folder yang sama dengan file Proteusnya tadi. Ini sudah sama, diberi nama misalnya sensor kelembaban. Save.
Ini juga sama, sensor kelembapan. Nah, jadi seperti ini, dan ini tuh sebenarnya tidak digunakan, jadi bisa dihapus. Untuk mempercepat waktu, kita mengcopy programnya dari file yang tadi saja. Nah, setelah programnya dibuat, kemudian kita harus mengcompile dan juga build program kita untuk mengecek apakah masih ada error atau tidak. Jika masih ada error, maka programnya tidak bisa di build untuk menjadi file.hex yang akan digunakan ke microcontroller pada Proteusnya nanti. Caranya, project compile dulu. Nah, di sini programnya sudah tidak ada error dan juga warning, jadi bisa di OK. Kemudian di build. Nah, seperti ini. Setelah di build, maka akan terbentuk file.hex pada folder debug di folder program kita tadi. Nah, file.hex itu akan dimasukkan ke microcontroller ini. Caranya klik 2 kali, kemudian cari file.hex-nya di folder yang sama dengan kalian menyimpan programnya. Nah, di folder tempat program disimpan tadi akan muncul ini folder debug, kemudian cari X. Nah, di situ akan ada file.hex dari program kita. Tadi kan namanya sensor kelembapan. Jadi ini file.hex-nya dipilih, kemudian di OK. Setelah itu kita tinggal mensimulasikan bagaimana kerja dari rangkaian ini. Kita run dulu. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi, pada saat sensor menunjukkan kelembapan 80 dan juga suhu 20 derajat, maka akan ditampilkan sama pada LCD-nya. Baik, untuk selanjutnya bakal ada penjelasan mengenai kode atau kode program yang digunakan oleh kelompok kami yang akan dijelaskan oleh kedua teman saya, yaitu Faika Hanum Salsabila dan juga Syahida Pradina. Silakan. Berikut ini merupakan coding program dari rangkaian kami. Yang pertama yaitu inisialisasi library. Ada include delay.h untuk library delay time. Kemudian include io.h untuk pin microcontrol AVR. Kemudian include stdlib.h untuk konversi data. Kemudian include stdint.h untuk tipe data integer. Kemudian include stdio.h untuk library input dan output. Kemudian include alcd.h untuk alphanumeric LCD function. Lalu mendeklarasikan variabelnya dengan mendefinisikan DHT11 untuk library sensor DHT11. Kemudian define DHT port untuk port D-nya. Kemudian DHT DDR, kemudian DHT pin,
dan DHT bitnya. Kami menggunakan port D1. Lalu void baca ini untuk memulai pulse atau request. Dan di sini DHT DDR-nya sebagai output. Lalu void kirim DHT DDR-nya sebagai input. Kemudian UINT8 terima yang menerima data tipe unsigned integer 8 bit. Kita menggunakan for untuk looping-nya. For di sini buat memastikan masukan bitnya itu 0 atau 1. Dengan syarat I sama dengan 0, I kurang dari 8, I++, yang artinya terdapat 7 kali tiap perhitungan. Nah, untuk saat bit yang diterima 0, setelah menunggu selama 30 milisecond, jika high pulse lebih dari 30 milisecond, maka high. Jika kurang dari 30 milisecond, maka low. Lalu selanjutnya yaitu ketika sudah dilakukan penerimaan data onsite, maka dilakukan void main, yang mana pertama kali yaitu mendeklarasikan atau mengenalkan variabel yang digunakan. Di sini variabel yang digunakan yaitu port B, lalu DDRB yang mana memiliki 000111101, lalu port C dan DDRC, lalu port D dan DDRD. Lalu dilakukan while selama 1 kali, yang mana ini ada LCD unitnya yang sebesar 16, yaitu ini merupakan inisialisasi LCD 16 kali 2, lalu LCD clear, ini berguna untuk menghapus LCD. Nah, selanjutnya untuk tulisan yang ada pada LCD, kita akan mengatur LCD gotoksi 0,0, yang mana ini berarti bahwa posisi kolom 0 dan baris 0, lalu LCD pad SF yang bertuliskan humidity. Nanti akan memunculkan tulisan humidity, lalu LCD gotoksi 0,1 yang berarti pada posisi kolom 0 dan baris 1, maka akan ditampilkan LCD put SF temp yang akan memunculkan tulisan temperatur atau temp. Lalu selanjutnya yaitu akan melanjutkan kode yang mana baca dan kirim. Yang baca merupakan start pulse, lalu kirim yaitu menerima kiriman atau respon yang ada. Lalu selanjutnya menyimpan data 8 bit dengan IRH terima, lalu DRH terima, item, dan item terima, ditem terima, yang mana akan mengecek error pada bilangan biner terima. Lalu jika kita menggunakan fungsi if, jika ada ini, maka bilangan biner sama dengan cek error biner. Lalu LCD gotoksi 0,0 akan menampilkan error. Jika salah, maka codingan ini akan mengkonversi data IRH ke matriks string, dan selanjutnya posisi kolom 11 baris 0 pada LCD akan memunculkan tulisan string atau minus. Selain itu, juga akan mengkonversi data DRH ke matriks string dengan menampilkan tulisan data persentase. Lalu selanjutnya yaitu mengkonversi data item ke matriks string dengan posisi kolom 6 baris 1 pada LCD, yang mana maka akan memunculkan hasil data bertuliskan strip seperti ini. Dan yang terakhir yaitu mengkonversi data datem ke matriks string dengan tulis hasil data dan tulis derajat memunculkan angka C yang berarti Celsius. Maka selanjutnya akan terjadi delay selama 1 detik. Proses lamanya munculnya tulisan pada LCD ini tergantung pada CPU-nya.
Jika CPU nilainya cepat, maka tulisan yang akan ditampilkan juga semakin cepat. Mungkin itu dari penjelasan codingan yang digunakan pada program ini. Oke, jadi ternyata sebenarnya memang untuk kelompok kami belum berhasil melakukan simulasi langsung menggunakan Atmega 328P secara langsung. Kami masih harus menggunakan board Arduino. Tetapi setelah pengumpulan dan saya berdiskusi bersama teman-teman dan juga dengan kelompok lain untuk mencari tahu apakah ada yang berhasil atau tidak, ternyata ada salah satu kelompok yang berhasil, yaitu kelompok 12. Nah, dari kelompok 12 ini kami menyadari sesuatu hal, di mana di komputer saya akan menunjukkan rangkaian yang sudah dilakukan oleh kelompok 12, di mana mereka berhasil melakukan simulasi dengan Atmega 328P tanpa harus menggunakan board Arduino. Dan setelah kami berdiskusi dan menelaah lebih lanjut, dan ternyata yang terjadi adalah kita telah dari program awalnya dulu. Jadi untuk program awalnya sendiri, kelompok mereka sama untuk rangkaiannya, tetapi berbedanya dengan kelompok kami adalah pada rangkaian ini tidak diberikan adanya resistor sebesar 5 atau 10K seperti yang sudah dilakukan oleh Yolanda sebelumnya, dan juga tidak ada board Arduino-nya sih yang jelas. Dan untuk kodenya juga rangkaiannya juga kurang lebih sama, di mana port D akan dijadikan sebagai output untuk ditampilkan ke LED yang ini. Nah, ketika dijalankan, ini adalah miliknya kelompok 12, mereka berhasil berjalan. Dan setelah kami berdiskusi, ternyata yang terjadi, kesalahan yang kami lakukan adalah bukan pada rangkaiannya, melainkan pada pembuatan coding di CVA-VR. Nah, untuk CVA-VR ini, ini adalah coding yang diberikan oleh kelompok 12 dan kurang lebih codingnya sama, hanya berbeda di mereka memberikan output terlebih dahulu untuk pesan pembukanya. Nah, tetapi sedangkan untuk punya kelompok kami, perbedaannya adalah di sini, di mana ketika waktu kami membuat kode project, misalkan kita ingin membuat kode project, ternyata agak lama juga ya. Ketika kita membuat kode project seperti yang ada di gambar, ada satu hal yang waktu itu kita luput, belum sempat kita lakukan, yaitu adalah membuat alphanumeric LCD ketika kami tidak mencentang alphanumeric LCD support, dan juga mengganti portnya menjadi port D, ya karena pada rangkaian Proteusnya semuanya outputnya diberikan pada port D. Nah, ketika semuanya sudah diberikan kepada port D, seperti ini ya, kita run lah seperti biasa. Contoh yang benar kita kasih nama contoh benar. Agak lama juga ya ternyata. Ternyata banyak juga. Teman-teman, jadi ternyata yang luput dari kita adalah ketika kita melakukan hanya simulasi project tanpa mengenable dari LCD tadi, dari input display tadi, tidak adanya perintah untuk inisialisasi tentang clock. Dan hal ini yang menyebabkan tidak tampilnya output dari simulasi rangkaian yang kami buat, yang seperti ini, tetapi menggunakan resistor seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian terkait kelompok kami. Tentang pembahasannya, kami sudah membahas tentang simulasi tutorial rangkaiannya oleh Yolanda dan juga pembahasan codingnya. Mungkin cukup sekian tentang pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan bisa diimplementasikan bahwa
Selain kita perlu memahami tentang komponennya, tentang Atmega, tentang DHT11 dan juga LCD, kita juga harus memahami tentang penggunaan dari Code Vision AVR untuk melakukan simulasi-simulasi terkait embedded system yang bisa kita lakukan untuk proyek-proyek kecil kita. Mungkin cukup sekian dari kelompok 8. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.